Bagi para pemain, meninggalkan sebuah klub bisa menjadi awal dari petualangan baru. Tapi tidak demikian halnya dengan Liverpool. Seolah ada jimat, kutukan atau entah apa namanya yang membuat pemain-pemain yang pergi dari Anfield justru mengalami kemerosotan performa yang drastis. Entah karena ekspektasi yang terlalu tinggi, salah memilih klub baru, atau memang Liverpool terlalu mengistimewakan mereka. Fakta yang tidak bisa diabaikan adalah pergi dari Liverpool bisa menjadi keputusan paling fatal dalam karir seorang pesepak bola. Dan sekarang, di tengah rumor yang semakin liar, Trent Alexander-Arnold disebut-sebut akan menjadi korban terbaru dari kutukan ini. Bek kanan kreatif yang identik dengan seragam merah itu disebut-sebut bakal menyusul Jude Bellingham ke Real Madrid. Reaksi fans bukan sekedar kecewa, tetapi mereka sangatlah marah. Media sosial penuh dengan cacian, ancaman, bahkan pembakaran jersey. Bukan karena mereka benci Arnold, tapi karena mereka sudah terlalu sering melihat bintang kesayangan mereka berubah menjadi pemain mediocre setelah pergi dari pelukan Anfield. Banyak yang salah paham soal Liverpool. Mereka pikir ini hanyalah klub besar lain di Premier League. Padahal Liverpool adalah institusi, sebuah ekosistem yang dibangun di atas loyalitas, kerja keras, tekanan emosional, dan hubungan spiritual antara pemain dan supporter. Disinilah letak perbedaannya. Mantan manajer Liverpool seperti Jurgen Klopp bukan hanya sekedar pelatih. Ia seperti ayah, psikolog, mentor, dan pemimpin spiritual. Ia menciptakan suasana di mana setiap pemain merasa seperti bagian penting dari cerita besar. Tak heran, banyak pemain yang tadinya biasa saja justru berubah menjadi bintang kelas dunia di bawah asuhannya. Masalahnya muncul ketika mereka merasa terlalu besar untuk Liverpool. Ketika uang, status, dan ambisi memulai membutakan mata, mereka mengejar mimpi di luar Merseyside hanya untuk menyadari bahwa rumput tetangga tak selalu lebih hijau. Dalam sejarah Liverpool modern, ada 3 nama yang kerap disebut saat bicara soal pemain yang terkutuk setelah meninggalkan Anfield: Philippe Coutinho, Fernando Torres, dan Michael Owen. Mereka bukanlah pemain biasa. Ketiganya adalah bintang utama, sosok yang dieluk-elukan oleh publik Anfield. Tapi keputusan mereka meninggalkan klub justru menjadi titik balik yang membawa karir mereka menuju kehancuran. Philippe Coutinho adalah seniman lapangan tengah. Umpannya presisi, tendangan jarak jauhnya mematikan, dan kemampuannya mengontrol tempo permainan menjadikannya maestro sejati di Liverpool. Saat ia memutuskan hengkang ke Barcelona pada Januari 2018 dengan mahar lebih dari 140 juta euro, banyak fans Liverpool yang merasa patah hati. Tapi mereka masih mendoakan yang terbaik. Sayangnya, kenyataan pahit segera datang. Coutinho tiba di Barcelona bukan sebagai pelapis, melainkan sebagai pengganti seorang Neymar Junior. Ekspektasi pun melambung tinggi. Media Spanyol membandingkannya setiap minggu. Namun di Camp Nou, sistem permainan tidak memanjakannya seperti di Liverpool. Ia bukan lagi seorang pusat serangan. Lionel Messi mendominasi ruang kreatif, dan Coutinho kesulitan menemukan ritmenya. Ia pun dicemooh oleh fans sendiri. Penampilannya dianggap malas dan tidak berguna. Setiap umpan yang meleset, setiap tembakan yang gagal disorot habis-habisan. Bahkan saat Barcelona disingkirkan Liverpool di semifinal Liga Champions 2019 dalam laga comeback legendaris 4-0, Coutinho ada di atas lapangan. Tapi ia berada di tim yang salah. Malam itu seperti kutukan menyambutnya dengan senyum sinis. Lihat, inilah harga yang kamu bayar karena meninggalkan rumahmu. Setelah itu, karirnya bergulir seperti bola liar. Dipinjamkan ke Bayern Munchen, memang sempat mencetak gol di final Liga Champions, tapi statusnya tetap saja pemain pinjaman. Sekembalinya ke Barca, ia hanya menjadi bayang-bayang dari dirinya yang dulu. Kini, ia bermain di liga yang tidak kompetitif, jauh dari sorotan dan nyaris dilupakan. Jika ada satu pemain yang benar-benar menyatu dengan Liverpool, itu adalah Fernando Torres. Ia tiba di Atletico Madrid dan langsung menjelma menjadi jantung serangan The Reds. Torres bukan hanya pencetak gol ulung, ia adalah representasi dari gairah Liverpool. Cepat, tajam, dan penuh determinasi. Kolaborasinya dengan Steven Gerrard adalah duet maut yang menakutkan pertahanan lawan di seluruh Eropa. Namun, pada Januari 2011, ketika Liverpool sedang berada di masa sulit, Torres membuat keputusan kontroversial. Ia memutuskan untuk pindah ke Chelsea. Tak hanya itu, Torres memaksakan transfer di menit-menit akhir jendela transfer. Keputusannya pun dianggap sebagai pengkhianatan oleh banyak fans. Jersinya dibakar dan namanya tidak lagi diteriakan di Anfield. Di Chelsea, Torres kehilangan sesuatu. Ketajamannya menurun drastis. Ia seperti pemain yang kehilangan kepercayaan diri. Bahkan saat mencetak gol, selebrasinya kaku, canggung,
seolah ia pun sadar bahwa dirinya bukan lagi El Nino yang dulu. Meski pada akhirnya mencetak gol penting di semifinal UCL 2012 melawan Barcelona, penampilannya secara keseluruhan jauh dari kata memuaskan. Ia menjadi pemain cadangan dan media kerap menyebutnya sebagai transfer gagal dengan harga selangit. Dari ikon menjadi beban, dari pahlawan menjadi sebuah cerita tragis. Michael Owen mungkin adalah contoh paling kompleks dalam daftar ini. Ia adalah lulusan Akademi Liverpool, memulai debut profesional di usia 17 tahun dan langsung berhasil mencetak gol. Ia memenangkan Ballon d'Or pada tahun 2001, sesuatu yang bahkan Steven Gerrard tak pernah raih. Owen adalah Golden Boy, harapan Inggris dan simbol masa depan Liverpool. Namun, ketika ia memutuskan untuk pindah ke Real Madrid pada tahun 2004, publik masih bisa memaafkannya walau dengan berat hati. Sayangnya di Madrid, ia tak mendapatkan tempat utama, kalah bersaing dengan Ronaldo Nazario, Raul dan Morientes. Ia pun kembali ke Inggris, tapi bukan ke Liverpool, melainkan ke Newcastle United dan akhirnya membuat langkah yang paling mematikan bagi hubungannya dengan Anfield, yaitu bergabung dengan Manchester United. Itu adalah tindakan bunuh diri emosional di mata fans Liverpool. Owen bahkan sempat mencetak gol ke gawang Liverpool saat membela MU, dan hal itu benar-benar memutuskan segala simpati yang tersisa untuknya. Ia tak pernah mendapatkan status legenda di Liverpool, meski prestasinya pantas untuk itu. Ia seperti anak hilang yang pulang ke rumah dengan seragam musuh, dan Liverpool tak pernah menerimanya kembali dengan tangan terbuka. Kutukan Anfield bukanlah sebuah mitos lama. Mitos itu masih menghantui hingga hari ini. Sadio Mane dan Georginio Wijnaldum adalah bukti bahwa kisah kelam itu belum usai. Sadio Mane adalah wajah baru Liverpool di era Jurgen Klopp. Ia adalah simbol kerja keras, kecepatan dan ketajaman yang mematikan. Tanpa Mane, mungkin Liverpool tak akan bisa merengkuh Liga Champions 2019 dan Premier League 2020. Namun, setelah 6 musim gemilang, Sadio Mane memilih hijrah ke Bayern Munchen. Awalnya, kepindahannya terlihat begitu menjanjikan, tapi tak butuh waktu lama untuk semuanya berubah. Gaya permainan Bayern Munchen tak cocok dengan karakter Mane. Ia juga berseteru secara terbuka dengan Leroy Sané, bahkan sampai terjadi insiden fisik di ruang ganti. Performanya pun menurun drastis, dan dalam waktu 1 musim, Mane dijual ke klub Liga Pro Saudi. Sadio Mane yang dulu dieluk-elukan, kini menjadi sosok yang terlupakan. Dari final Liga Champions ke stadion-stadion sepi di Timur Tengah, begitu cepat roda nasib berputar. Sementara Wijnaldum adalah seorang gelandang pekerja keras. Mungkin tidak selalu tampil mencolok, tapi perannya vital di lini tengah Liverpool. Kepergiannya ke PSG adalah soal uang, tapi di PSG ia bukanlah siapa-siapa. Klub itu sudah penuh dengan bintang besar, dan Wijnaldum bukan tipe pemain yang bisa mencolok tanpa sistem yang mendukungnya. Ia jarang dimainkan, performanya datar, dan akhirnya dipinjamkan ke AS Roma. Di Italia, ia sempat cedera panjang dan tak pernah benar-benar kembali ke bentuk terbaik. Sekarang, ia hanya bermain di Liga Pro Saudi, nyaris di ujung karir dan jauh dari relevansi. Pertanyaannya, mengapa semua ini terjadi? Jawabannya ada di 2 dimensi, psikologis dan taktikal. Secara psikologis, Liverpool adalah rumah. Pemain merasa dicintai, diberi peran sentral, dan dibela habis-habisan oleh fans. Ketika mereka pindah, mereka masuk ke lingkungan baru yang lebih kejam, lebih kompetitif dan lebih transaksional. Tidak ada kasih sayang, hanyalah ekspektasi. Secara taktikal, banyak pemain Liverpool didesain untuk bermain dalam sistem high press, intensitas tinggi, passing cepat dan transisi dinamis. Begitu keluar dari sistem ini, mereka seperti kehilangan kompas, tak tahu kapan harus menekan, kemana harus berlari, atau bagaimana menyatu dengan tim barunya. Arnold bukan sekedar seorang bek kanan, ia adalah arsitek serangan dari sisi lapangan. Umpan silangnya, visinya, ketenangannya, semuanya adalah produk dari sistem Liverpool yang mempercayainya sejak remaja. Tapi, jika ia benar-benar pindah ke Real Madrid, semua itu akan diuji. Di sana tidak ada toleransi. Jika ia lambat beradaptasi, fans akan mencibir, media akan menyerang, dan tempatnya bisa direbut dalam sekejap. Meninggalkan Liverpool bukanlah sekedar pindah klub. Itu seperti mencabut akar pohon yang selama ini tumbuh subur, lalu berharap pohon itu bisa hidup di tanah asing. Resiko mati layu selalu ada. Liverpool mungkin bukanlah klub terkaya, bukan pula yang paling mewah, tapi klub ini tahu cara membuat pemain merasa hidup, merasa penting dan merasa berarti. Dan ketika pemain pergi, mereka tak hanya meninggalkan stadion, mereka meninggalkan bagian dari diri mereka sendiri.